Lanjut. Ya, walaupun di jam-jam kritis nih, harus tetap semangat ya. Satu lagi siapa? Selain Farenza yang tidak ada nih. Soalnya ada 32 siswa nih di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nomor absen 8. Oh ya, Farenza. 9, 10, 11, 12. Nomor absen 13 siapa ya? Evander, Pak. Nah, Evander kemana tuh? Tadi ada nggak dia? Tadi masih ada sih, Pak. Oke ya. Mungkin lagi koneksi jaringan, tapi nggak ada info juga sih. Nggak, saya cek dulu ya. Apakah wali kelas ada informasi? Oh iya, Farenza karena tidak enak badan. Oke. Oh ya, cuma Farenza doang. Selebihnya Evander nggak ada info. Oke lah, kita lanjut. Nah, kemarin kan masih berbicara mengenai ini, ya. Bicara mengenai asam, ya. Contohnya ada jus lemon, ya kan. Ada lagi Coca-Cola di sana, ya. Siang-siang begini kayaknya segar sekali sepertinya melihat gambar ini. Terus juga ada aki, ya, aki motor atau mobil, lalu juga ada asam lambung. Pertanyaannya adalah, dari mana kita tahu dia asam atau bukan? Ya, dari mana sih Pak kita tahu, bisa tahu dia asam atau enggak? Pasti ada yang, oh, nah, ini. Pasti ada yang namanya sifat. Ada yang namanya sifat, sifat asam. Ada yang namanya sifat. Ya, yang pertama kita bisa tahu itu asam dari mana, asam atau tidak dari mana? Dari rasanya, dari rasa. Contoh, kalau tadi kita minum jus lemon, pastikan rasanya asam-asam gimana ya? Ya enggak? Coba saya tanya Michelle, coba tuh. Michelle, kalau pesan lemon tea kira-kira asam atau enggak sih rasanya dibandingkan dengan teh biasa? Asem, Pak. Nah, itu dari rasa ya. Dari rasa. Rasanya apa sih Pak? Rasanya masam. Ya, kalau rasa itu namanya masam ya, bukan asam. Kalau di dalam bahasa Indonesia pun pakainya pakai M depannya. Tapi Pak, kan tidak mungkin ya kita merasakan air aki gitu kan dari rasa, benar nggak? Kan nggak mungkin ya, benar ya Kanaya ya? Kan nggak mungkin kan kita minum air aki, nggak mungkin. Kita bisa COD dengan malaikat maut, ya. Gimana Pak caranya Pak? Ya oke. Caranya yang pertama dari sifat yang kedua yaitu korosif. Korosif itu dia sifatnya apa sih Pak? Korosif merusak. Maksudnya merusak gimana Pak? Oke. Kalau korosif, contohnya ini di asam lambung ya. Yang namanya asam lambung itu sebenarnya baik untuk pencernaan, tapi kalau asam lambungnya kebanyakan, ini akan merusak dinding-dinding yang ada di sini nih, di dinding lambung ini. Saya jadi ngajarin biologi sebentar ya. Nah, ini kan ada dindingnya nih. Nah, ini kalau misalnya asam lambung nih, kalau kalian nggak sarapan kayak gitu atau telat makan, penyakit mah gitu ya, apalagi nggak diobatin gitu kan, itu bisa menyebabkan si dinding lambungnya ini rusak. Lama-lama tipis, lama-lama ada yang namanya kebocoran dinding lambung. Ya, kalau dalam kedokteran. Ya, Dani resen nih, seru nih. Dani, kenapa resen? Kalau asam lambung kita minum dengan mulut kita sendiri gimana, Pak? Kenapa? Kalau misalnya asam lambung kita minum gitu. Jadi Ya, dari tubuh orang kita ambil asam ya, lambungnya, terus kita minum gimana, Pak?
Masih banyak pekerjaan yang berfaedah dan dibandingkan kita makan asam lambung. Asam lambung itu kan HCl ya, dan itu cukup berbahaya sih. Lagi pula nggak ada yang namanya kita lagi haus tiba-tiba ya udah saya buka lambung saya lah minum HCl gitu kan. Tidak mungkin ya. Jadi gitu Dani ya, nggak mungkin kita minum asam lambung. Yang ketiga ada namanya reaktivitas. Ya, biasanya ini berbicara mengenai dari logam ya. Logam ketemu dengan asam. Ini kita sudah pernah bahas di bab sebelumnya, ada yang namanya sifat kimia. Ya, sifat kimia yaitu reaktivitas. Yaitu yang ini. Ada sifat kimia benda. Yang keempat, berbicara mengenai listrik. Ternyata asam itu bisa menghantarkan listrik. Saya bikinnya mampu deh ya. Mampu menghantarkan listrik. Nah, terus yang kelima itu derajat keasaman. Nah, derajat keasaman ini ada 14. Ada 14. Nah, kalau derajat keasaman si asam itu kurang dari 7. Kurang dari 7, 1 sampai 6,99 itu masih masuknya asam. Terakhir ada kalau dites dengan menggunakan kertas lakmus, itu dia akan berwarna merah. Jadi kertas lakmus itu ada dua, warna merah sama warna biru. Nah, kalau dituangkan dengan air aki misalnya, itu masuknya ke dalam, nanti jadi merah kertasnya. Kayak gitu. Tapi Pak, ini kayaknya kita kalau di dasi begini belum ada gambaran nih Pak. Nah, di sini ada contohnya nih teman-teman ya. Tadi contoh kalau misalnya reaktivitas mungkin contohnya gini deh kalau reaktivitas tuh. Kalau misalnya nih tangan kita kena air aki itu biasanya akan kayak rusak ya, akan rusak. Kulitnya akan rusak. Itu yang disebut dengan reaktivitas dan juga korosif ya. Itu. Atau misalnya reaktivitas itu kayak kemarin itu logam, besi misalnya besi dikasih asam, dia akan apa namanya itu? Karatan kayak gitu. Nah, ini ya, kita lihat pH-nya benar. pH-nya 2, berarti dia di bawah 7. Bawah 7 nih. Nah, buat teman-teman yang mau pakai silahkan di ini. Nah, itu dia. pH-nya di bawah 7. Lalu tadi Pak yang kertas lakmus Pak. Kertas lakmusnya kita lihat akan berwarna merah nih. Nah, tuh. Ya, merah ya. Lalu kita masukkan ke sini pH-nya kurang dari 7. Sama yang tadi itu Pak yang bisa menghantarkan listrik emang benar Pak. Oke, kita coba. Ya, ini asam ya. Kita lihat. Nyala. Artinya apa? Dia bisa menghantarkan listrik. Gitu. Contoh kehidupan sehari-hari, Pak. Contoh yang menghantarkan listrik itu kayak aki ya. Coba bayangkan kalau motor kalian atau mobil kalian nggak ada aki. Bayangin aja dulu. Nah, sudah. Ya, buat yang di rumah ada motor, silahkan bayangin motor. Kalau ada yang punya mobil, bayangin mobil. Kalau punya keduanya, bayangin keduanya. Kalau nggak ada di rumah, Pak, gimana? Ya udah, bayangin aja motor. Bayangkan kalau tidak ada aki, gimana tuh nasib si motor sama nasib si mobil. Silakan open mic-nya. Kalau akinya nggak ada,
Atau kalau akinya aki basah berarti pakai air akinya habis deh. Gimana tuh? Boleh tanya orang tua lah kalau di samping ada mama gitu mah, kalau mobilnya nggak ada aki gimana tuh? Atau samping ada orang tua atau siapapun lah. Atau kakak boleh tanya lah. Gimana? Ini lagi bingung, melamun apa gimana nih? Oke, saya tanya deh ya, saya tanya Kenneth. Halo Kenneth. Kenneth, kalau misalnya kamu ada mobil atau motor di rumah, tapi nggak ada akinya itu gimana? yang nggak bisa dipakai lah. Nggak bisa dipakai. Kira-kira ngaruhnya kemana sih aki itu? Bisa-bisa dicuri. Wah, Kalau nggak ada bisa dicuri apanya yang bisa dicuri? Motornya? akinya. Oh, enggak, maksudnya kira-kira ngaruhnya kemana kalau nggak ada aki motornya? Ya kalau akinya dicuri bisa ya, kalau akinya dicuri tanggung banget nyuri aki, mendingan curi motor sekalian ya. Dosanya nanggung gitu kan. Udahlah sekalian gitu kan. Atau misalnya akinya nggak dipasang deh. Saya tadi thank you Kenneth ya, berarti dia nggak bisa dipakai. Saya tanya Calvin deh, Calvin. Halo Calvin. Ya, Calvin, kalau motor atau mobil di rumah, atau kalau misalnya nggak ada ya dia punya tetangga tuh, boleh lah ya. Anggap aja nih, kamu punya motor atau mobil tapi nggak ada akinya, gimana? Boom. Apa tuh? Meledak kah? Oh, oke. Ya, oke. Di dalam, oke, gini ya, di dalam mobil itu ada apa aja sih? Ya, starter oke. Ya, mobil atau motor pasti punya starter. Kalau kunci nyala gitu kan. Terus ada apa lagi sih? Ada klakson ya, ada lampu. Nah, kalau seandainya nggak ada aki, atau akinya habis atau akinya soak, percayalah kalian nggak bisa pakai klakson. Atau misalnya kalau punya motor yang tinggal biasanya starter, ini harus disela. Kenapa? Karena nggak ada penghantar listriknya. Gitu. Ya, kalau percobaan sederhana Pak, kalau biasanya anak-anak yang saya sering lihat, maksudnya yang saya pernah lihat, dia itu pakai yang namanya lemon tadi nih. Lemon, mana ya? Lemon. Nah, lemon ini, anggaplah ini ya lemon ya. Dia bukan dalam bentuk air, tapi dalam bentuk benar-benar lemon ini. Lalu disambungkan ke kabel, lalu ada baterai ya, baterai, lalu disambungkan dengan lampu. Dan lampunya akan nyala. Kayak gitu. Silakan coba cek deh. Percobaan nyalakan lampu dengan lemon, pasti ada. Seperti itu ya. Jadi dia menghantarkan listrik. Kayak tadi itu terang banget tuh kalau di percobaan tadi. Nah, masalahnya adalah kok banyak banget. Ya lah, aja dulu ya. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih tadi ada kata yang namanya asam kuat dan asam lemah. Oke, saya coba screenshot dulu. Kalian silahkan lihat bedanya di mana.
Ini kita crop aja ya supaya tidak ada wajah-wajah kita di samping ini nih. Kita lihat dulu. Oke lah, ini. Ini asam kuat. Kalau gambarnya kurang jelas bisa saya zoom. Oke. Lalu asam lemah saya buat seperti saya screenshot. Ya, oke. Kita coba crop ya. Coba perhatikan gambarnya dan juga lampunya. Ada bedanya nggak? Ya, silakan nyalakan mic-nya. Dilihat, perhatikan baik-baik. Kira-kira ada yang berbeda nggak di antara mereka? Silahkan dijawab, ayo. Ada. Ada, di mana adanya? Lampunya yang satu terang, yang satu enggak. Mana yang lampunya terang? Asam kuat. Oke, ini asam kuat. Asam kuat lampunya terang. Ya, lampunya terang. Kalau asam lemah, lampunya redup ya. Redup nih. Nyala tapi ya nggak terang-terang banget lah. Ada lagi? Selain lampunya terang, lampunya redup? Apa ya? Ayo, apa? Ayo. Apa? Ayo. Udah? Hanya itu aja? Coba kamu lihat loop-nya atau kaca pembesarnya. Ada nggak yang beda? Ayo, ada yang beda nggak nih? Loop-nya ada yang beda nggak gambarnya? Lihat, yang di loop ada yang beda nggak? Nggak ada? Atau nggak tahu? Atau bingung? Oke, coba kita lihat ya. Ini warnanya cuma ada biru dan merah, ya. Sementara di sini masih ada warna yang hitam-hitamnya nih, abu-abunya. Maksudnya gimana tuh Pak? Ada yang abu-abu, ada yang warna ini. Nah, itu menandakan bahwa asam kuat itu adalah asam yang ya, terionisasi atau terurai, ya, atau terurai secara sempurna. Jadi dia tidak ada lagi yang warnanya ini nggak ada. Sementara kalau asam lemah, dia itu terurai tidak sempurna. Ya, makanya dia bentuknya kayak gini nih. Nah, kayak gini nih, ada hitam-hitamnya nih. Saya tandain ya, masih ada hitamnya. Jadi itu bedanya, dua itu. Contohnya ada apa aja Pak? Ya, contoh dari asam kuat. Sampai di sini dulu yang mau tanyain Kak? Tidak ada, Pak.
Ya ada? Kita lanjut. Contohnya apa sih, Pak? Contoh ya dari asam kuat itu ada yang namanya HCl tadi ya. HCl atau asam klorida. Ini di lambung. HCl. Ada lagi nggak, Pak? Ada. Ada yang namanya H2SO4 atau asam sulfat. Nah, asam sulfat ini biasanya ada di aki tadi ya. Di aki. Itu asam kuat. Kalau yang asam lemah, Pak. Nah, asam lemah ini ada yang namanya CH3COOH, yaitu adalah asam asam asetat atau yang kita sebut sebagai cuka. Seperti itu. Untuk contohnya. Ini contoh-contohnya. Makanya orang kalau mau tadi ya, kalau misalnya punya mobil atau motor, nah asamnya itu asam kuat, yaitu asam H2SO4 atau asam sulfat. Biasanya itu ada di aki. Nah gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas atau kecepatan atau bingung, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan ada. Terus pertanyaannya sederhana. Pak, saya sudah belajar asam, Pak. Emang asam ada Pak yang namanya kegunaan? Ya nggak sih? Kita kalau kita belajar ini, ya teori ini, kira-kira asam itu emang ada Pak dalam dunia sehari-hari kegunaannya? Oke, kita berbicara mengenai kegunaan dari asam. Yang pertama, ada di minuman bersoda yaitu tadi yaitu asam karbonat ya. Asam karbonat. Asam karbonat itu H2CO3. Ini kalau nggak salah saya udah pernah bahas kemarin. Asam karbonat itu ada di minuman bersoda. Jadi kalau misalnya ada rasa asam di minuman bersoda kayak kita minum Sprite, Fanta, Coca-Cola, lagi Cola kayak gitu-gitu, nah dia ada H2CO3, H2SO4 lagi. Yang kedua, ada namanya asam klorida atau HCl. Gunanya untuk apa tuh Pak HCl? HCl itu untuk membersihkan logam. Membersihkan logam sebelum dilapisi. Jadi misalnya kalau misalnya saya mau kalau misalnya kalau saya misalnya punya besi pagar gitu ya, pagar, tapi saya mau cat pagarnya. Sebelum dicat, maka saya membersihkan si pagar itu dengan asam klorida biar bersih. Kayak gitu. Yang ketiga, ada asam cuka ya atau yang tadi kita sebut dengan CH3COOH atau asam asetat. Ini untuk mengawet makanan.
Yang keempat ada H2SO4. Salah. Jangan itu dulu ya. Asam sulfat ya. Kita yang sebut dengan asam sulfat. Atau yang disebut dengan H2SO4 tadi. Ya, silakan ke toilet. Asam sulfat gunanya untuk apa sih, Pak? Untuk larutan elektrolit pada baterai. Jadi kalau di dalam baterai ada larutannya. Larutan elektrolit pada baterai ya. Lalu ada juga membuat plastik. Masuk untuk aki biasanya asam sulfat. Kenapa ya? Ini tadi nih ada larutan elektrolit ini nih. Jadi seperti itu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? 7C? Saya lagi catat, Pak. Oke, Steve. Atau kecepatan atau ada yang mau direview lagi, silakan. Pak, Ya, itu yang di garis bawah merah itu apa, Pak? elektrolit. Elektrolit itu dia bisa menghantarkan listrik. Itu yang disebut dengan larutan elektrolit. Kalau yang nggak bisa, kita sebut dengan non-elektrolit. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak salah, minggu depan tanggal 20 kita tidak bisa bertemu. Ada tanggal merah di sana. Nah, langsung dicek deh, bener nggak? Cek, bener nggak tanggal 20 libur? Ya, libur. Belajar di rumah. Tanggal merah nggak? Enggak, Gary geleng-geleng berarti bukan dong. Nggak tahu. Coba cek tanggal 20 Oktober libur apa di Google coba. Bapak doang kali yang libur. Bener nggak tanggal merah nggak? 20 Oktober.